Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Denisa, NIM 1916010018, Prodi Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik ekonomi digital. Sebelumnya yang terhormat Ibu Usi Adila Arti selaku dosen pengampu mata kuliah Bank Sentralan. Baiklah, karakteristik ekonomi digital yang pertama yang akan kita bahas yaitu knowledge. Adanya faktor pengetahuan atau knowledge pada perusahaan yang merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki organisasi. Mengingat bahwa pengetahuan melekat pada otak manusia, maka faktor intelijensi dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai objektivitasnya. Pengetahuan kolektif inilah yang merupakan value dari perusahaan dalam menciptakan produk dan jasa, sehingga konsep knowledge management akan menjadi kunci keberhasilan dalam sebuah perusahaan di era ini. Yang kedua yaitu digitalization. Digitalization merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan 1, bilangan berbasis atau bilangan berbasis 2. Walaupun konsep tersebut sekilas nampak sederhana, namun keberadaannya telah menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar di dalam dunia transaksi bisnis. Yang ketiga yaitu virtualization. Model yang memungkinkan seseorang untuk memulai bisnis dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Di dalam dunia maya, seorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs internet sebagai sebuah perusahaan atau bisnis to consumer. Demikian pula relasi antara berbagai perusahaan yang ingin saling bekerja sama atau bisnis to bisnis. Dalam menjalin hubungan ini, proses yang terjadi lebih pada transaksi pertukaran data dan informasi secara virtual tanpa kehadiran fisik antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dengan kata lain, bisnis dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama 24 jam per hari dan 7 hari seminggu secara online dan real time. Yang keempat yaitu molecularization. Organisasi akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan suatu sistem di mana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Yang kelima yaitu internet working. Upaya mengembangkan konsep kerjasama dengan perusahaan lain. Tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Demikian salah satu prasyarat untuk berhasil di dunia maya. Berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan terkait harus menentukan aktivitas intinya atau core activity dan menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk membantu melaksanakan proses-proses penunjang atau supporting activities. Contoh dari pihak-pihak yang umum dijadikan sebagai rekaan adalah vendor teknologi, content partner, merchant,
dan pemasok atau supplier. Yang keenam yaitu disintermediation. Ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Contohnya, mediator-mediator dalam aktivitas ekonomi adalah wholesaler, retailer, broadcaster, record companies, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan klasik yang menggantungkan diri sebagai mediator dengan sendirinya terpaksa harus gulung tikar dengan adanya bisnis internet. Pasar bebas memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain. Yang ketujuh yaitu convergence. Kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonversikan 3 sektor industri, yaitu computing, communication, and content. Komputer yang merupakan inti dari industri computing, pusat syaraf pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha. Adapun produk industri communication yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pipa penyaluran data dan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Persaingan sesungguhnya terletak pada industri konten yang merupakan jasa pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar di dunia maya. Selanjutnya yaitu innovation. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage sangat sulit dipertahankan mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet lain sangat mudah ditiru. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi secara tepat dan terus-menerus agar sebuah perusahaan dapat bertahan. Manajemen perusahaan harus mampu menemukan cara agar pemain kunci di dalam organisasi dapat selalu berinovasi seperti layaknya perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Konsep learning organization patut dipertimbangkan dan diimplementasikan di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu prosumption. Di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Contohnya adalah seseorang harus membayar $5 untuk mendapatkan akses ke dalam sistem mailing list. Kemudian yang bersangkutan membuat sebuah komunitas dalam sebuah mailing list, di mana setiap anggotanya harus membayar $1 kepadanya. Dalam waktu yang singkat, yang bersangkutan telah memperoleh untung dari usaha kecil tersebut. Yang ke-10 yaitu immediacy. Di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama. Setiap prinsip mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk atau jasa secara cheaper, better, dan faster dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Mengingat bahwa switching cost di internet sangat mudah dan murah, maka pelanggan akan terus-menerus mencari perusahaan yang paling memberikan benefit tertinggi baginya. Selanjutnya yaitu globalization. Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Seorang kapitalis murni akan cenderung untuk melakukan bisnisnya dari sebuah tempat yang murah dan nyaman.
menjual produk dan jasa kepada masyarakat yang kaya, dan hasil keuntungannya akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman dan memberikan bunga besar. Segmentasi market yang selama ini dilakukan berdasarkan batas waktu dan ruang pun harus didefinisikan kembali, mengingat bahwa seluruh masyarakat menjadi satu di dalam dunia maya. Komunitas produsen, baik komunitas produsen maupun konsumen. Dan yang terakhir yaitu discordance. Ciri khas terakhir dari ekonomi digital adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkasnya organisasi menyebabkan terjadinya pengangguran di mana-mana, mata pencarian mediator menjadi hilang, dan sebagainya. Merupakan contoh fenomena terjadi di era ekonomi digital. Ketidaksiapan sebuah organisasi dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang akan timbul akan berakibat buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.